Poliandri itu tidak dibenarkan baik secara agama maupun secara negara. Yang ada itu dalam Islam dan perundang-undangan kita adalah mengatur tentang poligami. Berdasarkan penelitian saya, Kadi Liar katanya melakukan hal ini itu semata-mata ingin membantu, katanya. Kasihan, orang ini udah sama-sama cinta, sama-sama sayang, daripada mereka berzina. Tapi kalau menurut saya, justru dengan praktek Kadi Liar ini, ya mereka lah yang menghalalkan ya perzinahan itu sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PHTM, tepatnya di episode ke-100 tahun ketiga edisi Kamis 3 Agustus 2023. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Bayarkan PHTM, kita akan membahas soal isu ya, ketahanan keluarga atau masalah isu keluarga. Kali ini kita akan angkat tema fenomena poliandri di Nanggro Syariah bersama narasumber kita Dr. Agustin Hanafi LCMA. Beliau adalah Ketua Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Araniri, Banda Aceh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz berkelas nih ya. Ya, pemirsa PHTM, Ustaz ini sering sekali memang memberikan menulis dan juga memberikan ceramah terkait tentang ketahanan keluarga. Terima kasih Ustaz sudah hadir ke PHTM. Hari ini kita berbincang masalah fenomena langka. Ya, fenomena langka ini karena biasanya nih Ustaz, kan kita sering terjadi poligami misalnya ya, kemudian Cina buta, tapi ini hal yang baru sepertinya Ustadz, poliandri. Ini bagaimana sebenarnya fenomena poliandri di Nanggro Syariah nih Ustadz? Ini memang sedikit unik ya. Kalau kita lihat fenomena ini ya lumayan langka ya. Tetapi saya lihat kasus itu ada ya, bukan hanya di Nanggro ya, Aceh Darussalam, tetapi juga di tempat lain juga demikian. Nah, mengapa ini terjadi? Ya, walaupun sudah dilarang oleh Al-Quran dan juga tidak ada celah dalam peraturan perundang-undangan kita, tetapi mengapa hal ini masih terjadi ya? Usut punya usut, ternyata perempuan ini belum bercerai dari suaminya dan dia pergi ke Kadi Liar yang tidak memiliki wewenang menikahkan seseorang, lalu dia bayar mungkin ya, lalu dia menikah dengan pria lain yang sesuai ya dengan ya seleranya atau kesepakatan bersama ya. Itu yang saya lihat ya fenomenanya. Atau perempuan ini kurang harmonis dengan suaminya, lalu dia diam-diam menjalin hubungan dengan pria lain. Kemudian mungkin mereka itu bersepakat untuk menikah dan bagi dia mungkin legal atau halal ya. Padahal ini tetap saja tidak dibenarkan secara agama dan peraturan perundang-undangan. Oke, artinya itu yang kasus poliandri ini jumlahnya di Aceh sendiri banyak nggak Ustaz, atau hanya beberapa kasus saja? Sejauh yang saya tahu tidak banyak, tetapi ada yang saya tangani ya kasusnya. Pertama, perempuan ini kurang harmonis dia dengan suaminya, tetapi suaminya tidak pernah mengucapkan kata-kata talak ya ataupun cerai. Lalu diam-diam perempuan ini menjalin hubungan dengan pria lain, lalu mereka itu sepakat untuk menikah. Dan perempuan ini masih tinggal di tempat suaminya yang pertama. Atau mungkin ketika dia sudah memiliki waktu lapang, ya secara diam-diam ya pergi ke tempat suaminya yang kedua ini. Nah, itu satu kasus. Satu kasus lain itu ya suaminya mengucapkan kata talak. Lalu suaminya ini menyesal karena dia ucapkan itu dalam kondisi marah. Perempuan ini dia ragu apakah dia statusnya masih istri dari bapak itu atau bagaimana, sehingga dia menolak untuk tidur bersama. Lalu dia merasa bahwa dia sudah haram bagi suaminya ini, lalu ya dia yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan sekali lagi pergi ke Kadi Liar dan mereka itu sepakat untuk menikah. Padahal ibu ini
ya belum ya menjalani istilahnya masa iddahnya, dan juga dia itu bercerai tidak di depan pengadilan ya, sehingga ya menjadi repot ya, sudah punya suami yang kedua, kemudian juga status hukumnya juga masih mengambang ya, tidak tahu semenjak kapan dihitung ya iddahnya. Oleh karena itu ya, sebagai seorang suami jangan mudah mengucapkan kata talak ya. Kemudian jangan mudah marah-marah, kemudian juga jangan temperamen. Ya, kita nggak tahu yang namanya perempuan itu kan makhluk psikologis ya, ingin diperhatikan, disayangi dan lain sebagainya. Terlebih dia belum mendalam ilmu agamanya dan dia ragu-ragu, ini saya ini benar masih sebagai istri si Fulan atau sudah memang tidak lagi gitu, atau memang saya harus menikah lagi dengan pria yang kedua karena sudah harus misalnya dalam tanda kutip Cina buta, yaitu ya nikah muhalil tadi ya. Artinya dia sudah tidak halal lagi bagi suaminya yang pertama karena sudah mengucapkan kata talak 3 kali ya, sehingga statusnya bain kubro. Lalu dia pun ya menikah dengan pria lain ya, lalu nanti supaya bisa lagi balik ke suaminya yang pertama ya, nikah ulang lagi. Oke, gitu. Ustaz, menarik nih Ustaz, apalagi tadi sempat disindir tentang Cina buta ya. Jadi ini Ustaz tadi kan Anda katakan itu poliandri itu ada beberapa kasus ya Ustaz ya, tapi kan kita melihat kalau poligami mungkin diketahui sama istrinya. Kemudian kalau misalnya nikah siri sembunyi-sembunyi. Kalau poliandri itu apakah diketahui sama suami pertama Ustaz? Atau tidak, diam-diam juga? Itu sama ada. Banyak juga poligami yang suami secara diam-diam, tetapi toh pada akhirnya ketahuan juga oleh istri. Tetapi yang kasus ini, itu rata-rata dia secara diam-diam. Untuk kasus yang kedua yang saya ceritakan tadi, itu perempuan ini mungkin ya, ada yang belum dia peroleh ya, atau dia belum dapatkan ya. Lalu dia itu diam-diam menjalin hubungan dengan pria lain. Kemudian ya dia berselingkuh, tidak ada hubungan ya apapun misalnya. Tapi ketahuan oleh suaminya. Suaminya memaafkannya, oke nggak apa-apa. Dan mungkin suaminya pun mengakui kekhilafannya. Kenapa istrinya bisa seperti itu gitu. Tetapi dalam perjalanan berikutnya istri ini kembali lagi ya menjalin hubungan, kemudian mereka pun sepakat untuk menikah. Ini juga pada awalnya diam-diam. Lalu setelah sekian tahun, ya ketahuan juga lagi oleh suami. Lalu suami misalnya menggugat dengan misalnya dia ingin istri ini dikenakan ya konun jinayah, misalnya entah itu dicambuk atau dihukum misalnya dengan pasal KUHP, pasal perzinahan misalnya yang dihukum dan lain sebagainya, karena status mereka masih suami istri ya. Nah, apakah ini Ustadz kecolongan ini? Kan misalnya KUA ini kan menikahkan di KUA juga kan, yang atau di KD liar? KUA tidak pernah kecolongan dalam hal ini karena mereka itu punya prosedur sebelum orang yang menikah, semuanya itu akan dicek ya, dokumentasinya bahkan ya diumumkan pada publik. Jadi hal ini bisa terjadi itu karena menikahnya mereka ini di kadi liar. Kadi liar ini sangat bahaya ya. Artinya dia tidak memiliki wewenang karena kita secara undang-undang ya yang boleh yang menjadi wali itu hanya 2 dia. Wali nasab, yaitu keturunan berdasarkan hubungan darah, kemudian wali hakim tatkala wali nasab berhalangan. Nah, wali hakim di sini itulah ya pihak KUA ya. Nah, ketika ini didelegasikan misalnya ke kadi liar, terkadang ya mohon maaf ya perempuan atau laki-laki ini ya tidak tahu bahwa pernikahan mereka itu ke kadi liar itu ya tidak sah. Kemudian mereka ini ya tidak mendapatkan legalitas hukum karena mereka lihat ada juga dokumentasinya, tanda tangan, stempel, kemudian juga dibayar sebagai jasa lah ya telah menikahkan mereka. Padahal kadi liar ini tidak memiliki wewenang apapun, dan ya sebenarnya ini ya kita harus memberikan sanksi ya orang yang menikah di kadi liar, dan kadi liar yang menikahkan ya harus dihukum ya. Bahkan kita telah merancangnya dalam kanun keluarga tempo hari ya, bahwa itu sama-sama dihukum dia ya, karena telah
mengacaukan sistem hukum dan tidak memiliki kewenangan. Oke, sudah diatur di dalam kanon ya Ustadz ya untuk agar kadi liar ini mendapatkan punishment atau sanksi. Tapi fenomena ini ada nggak kasusnya sudah ada kadi liar menjadi tersangka untuk dihukum nih? Kanon kita ya sudah kita rancang tempo hari kanun hukum keluarga. Dan sudah diparipurnakan, ya katanya masih menunggu ya nomor ataupun registrasi dari Kemendagri, ya artinya ya belum ya berlaku ya, jadi kita tunggu saja. Tapi kasus terus bertambah ya, ya Ustaz, ya? Kasus terus bertambah dan sangat kita sayangkan orang ya baik itu di Banda Aceh, Aceh Besar ini dan daerah lain sudah tahu bahwa si Polan itu ya berani atau bisa menikahkan misalnya, dan hampir semua orang yang menikah di kadi liar ini adalah orang yang bermasalah. Di antaranya adalah ya misalnya suami yang ingin berpoligami secara diam-diam, atau juga ya perempuan tadi yang statusnya masih istri orang ya, belum jatuh talaknya, kemudian juga mungkin masih masa iddah. Tapi sekali lagi berdasarkan penelitian saya, kadi liar katanya melakukan hal ini itu semata-mata ingin membantu, katanya kasihan. Orang ini udah sama-sama cinta, sama-sama sayang, daripada mereka berzina. Nah, tapi kalau menurut saya, justru dengan praktek kadi liar ini, ya mereka lah yang menghalalkan ya perzinahan itu sebenarnya ya, karena mereka tidak punya wewenang. Ada karena apa? dari substansi hukumnya tidak sah ya Ustaz, tidak ya? sah, tidak memiliki legalitas apapun ya. Jadi untuk itu memang ya kita ya perlu memperkuat ya. Dengan mungkin lahirnya kanun hukum keluarga tadi, artinya ya supaya kita ini yang semuanya itu mendapatkan legalitas. Kemudian juga ya kadi liar ya harus kita berantas ya, karena mereka itu ya tidak memiliki kewenangan apapun ya. Oke, Ustadz, berarti ini orang yang dinikahkan mungkin ada ratusan ya di seluruhnya, banyak ya Ustadz, mungkin kasus tentang menikah di kadi liar ini. Itu berarti terhitung kalau seandainya Ustadz tadi katakan itu tidak halal, berarti mereka bisa kena hukum jinayah dong, atau berzina seumur hidup, atau seperti apa? Kan nggak sah pernikahannya, atau otomatis kan keluarga, bagaimana tuh Ustadz nih ceritanya? Ini kan bahaya nih. Ya, sangat bahaya sebenarnya. Jadi dalam kasus ini ada kadang wali hadir ya, wali yang menikahkannya ya. Tapi ada juga di sampingnya ya orang-orang lain ya, tetapi mereka tidak mencatatkannya ya. Kalau dalam hal ini itu masih tergolong ya sah, tetapi memiliki konsekuensi, artinya ya mereka itu negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum tatkala nanti salah satu pihak dizalimi ya, atau juga mengalami KDRT. Tapi ada yang bentuk yang kedua ya, memang itu dari segi syarat dan rukunnya memang ya tidak terpenuhi ya. Atas dasar apa mereka itu ya berani menikahkan ya pasangan ini, sedangkan perempuan ini masih status istri orang. Misalnya begini, ada suami istri bertengkar di rumah, lalu istri ini curhat dengan laki-laki lain, kemudian mereka menjalin hubungan, lalu mereka ini berdua pergi ke kadi liar tadi, lalu kadi liar seketika dia menyatakan kamu dan suamimu yang pertama kalian sudah bercerai, lalu ya kamu saya nikahkan dengan pria yang kamu bawa ini, karena memang permohonan ya datang dari mereka berdua. Nah, suami yang ada di rumah terkejut dia ketika ini, kok dia bukan lagi statusnya sebagai istri saya, kenapa nggak balik-balik? Usut punya usut, ternyata yang istrinya sudah menikah ya. Nah, dalam hal ini ya suami dirugikan sekali gitu ya, dirugikan sekali. Oleh karena itu dalam hal ini makanya kita sangat hati-hati dalam rumah tangga itu. Ketika ada persoalan, cepat-cepat kita selesaikan. Jangan kita biarkan berlarut-larut, karena perempuan juga ya butuh ya disayangi, diperhatikan ya. Kalau dia nggak nyaman, maka dia juga ya merasa ataupun bersikap dendam kepada suaminya. Saya bisa juga kok, misalnya kan, walaupun itu tindakan keliru, misalnya dia mengatasnamakan ataupun balas dendam, atau juga
hal yang lain lah ya, kepada suaminya ingin dia tunjukkan saya bisa gitu ya, tetapi dengan cara yang salah. Oke, berarti secara substansinya ya pemirsa PSTM, kalau misalnya Ustadz Agustin tadi menjelaskan bahwa menikah di kadi liar itu substansi secara syariahnya haram ya Ustadz ya, tetapi secara agamanya secara negaranya yang masih dipertanyakan. Pokoknya yang menikah di kadi liar itu tidak memiliki legalitas apapun ya. Bagaimana dengan poliandri nih Ustadz? Hukumnya secara agama seperti apa? Poliandri itu tidak dibenarkan baik secara agama maupun secara negara. Yang ada itu dalam Islam dan perundang-undangan kita adalah mengatur tentang poligami karena sebelum Islam, poligami ini tidak ada aturan yang spesifik. Artinya laki-laki boleh menikahi perempuan seberapa dia sanggup, seberapa dia mau. Lalu Al-Quran turun ya membatasi bahwa maksimum itu hanya 4 orang gitu ya. Jadi kalau ada sebelumnya orang pada zaman itu 10 orang istri ya disuruh ya untuk ya diceraikan ya dan tinggal 4 lagi batas maksimalnya. Kenapa Islam mengatur hal semacam ini? Karena kalau punya istri kita 4, kemudian laki-laki itu sendiri, itu jelas bahwa ketika lahir dari masing-masing anaknya tetap dia bin Polan. Ayahnya ya dikenal, nasabnya diketahui. Siapa ayah si Polan misalnya? Oh itu. Dari istri ketiga juga demikian, istri kedua demikian, orang dah paham nih. Tapi kalau dia sudah memiliki suami lebih dari satu, kemudian punya anak, ini nih, dari mana gitu? Walaupun mungkin anak ini mirip, entah dari pertama atau kedua, yang nggak jelas dia. Kemudian ini akan merusak ya, karena kalau kita dalam maqasidus syariah ada 5 unsur pokok yang harus dilindungi dalam Islam, yaitu diantaranya agama, kemudian juga ya nasab ini keturunan ya. Artinya nasab itu penting dalam Islam. Oleh karena itu ya jangan bercampur aduk karena dari sini nanti kita memiliki hak waris ya. Kemudian juga dari sini nanti kita memiliki nasab yang jelas, kemudian juga menjadi wali nanti gimana ya. Makanya dalam Islam itu nasab ya sangat urgen dan bagian dari ya 5 unsur pokok yang memang ya harus kita lindungi ya. Oke, ini menarik nih ya pemirsa PSTM ya. Jadi jangan coba-coba poliandri lah kalau misalnya nggak tahu sumber hukumnya atau seperti apa. Yang jelas itu haram kata Ustadz Agustin. Tapi nih Ustadz, jadi ada lagi nih mungkin orang-orang zaman ada dengan istilahnya Cina buta. Nah, kalau mungkin anak generasi sekarang agak mungkin tidak tahu Cina buta itu seperti apa sih? Kenapa disebut Cina buta nih Ustadz? Iya. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran, apabila terjadi talak bain kubro yang sudah 3 kali jatuh talak, maka dia tidak boleh lagi kembali ke mantan suaminya ini, kecuali perempuan ini menikah lagi dengan laki-laki lain. Lalu setelah mereka itu bercerai secara alami, ya, lalu boleh ya, tetapi mereka ini seperti biasa lagi menikah ulang seperti sedia kala gitu ya. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Nah, pada masa Rasulullah walaupun suami mengucapkan kata-kata talak 1000 kali tetap dianggap jatuh sekali. Pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga demikian. Beberapa kali juga suami menjatuhkan kata talak tetap dianggap jatuh 1. Kemudian awal pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab itu juga masih berlaku demikian. Tetapi dalam perjalanan ketika itu banyak sekali suami yang mempermainkan kata-kata talak. Lalu membuat Umar geram dan menghukum suami ini bahwa jika menjatuhkan kata talak 3 sekaligus sekali ucap itu dianggap benar-benar bain kubro, artinya tidak boleh lagi rujuk ke mantan suaminya tadi ya, kecuali perempuan ini menikah dengan laki-laki lain dan harus dukhul ya. Jadi ini sebenarnya adalah ya bentuk dari hukuman ya, supaya suami itu berhati-hati.
tidak mudah mempermainkan kata-kata talak dan itu sungguh menyakitkan hati. Lalu di Aceh ini dikenal istilah ini namanya Cina buta. Kalau Berarti dalam orang Aceh Ustaz yang bilang ini Cina buta, hanya di Iya, Aceh ya Ustaz ya? dalam fikih itu nikah tahlil ya. Artinya karena tadi tidak boleh lagi balik, lalu ya mantan suami ini mencari laki-laki lain, tolong bantu kami nikahi istri saya. Kemudian ya dalam Al-Quran tadi kan harus dukhul. Kemudian di sini ya dibuatlah semacam perjanjian misalnya, tetapi dia bayar. Misalnya hanya untuk berapa malam saja atau nggak usah disentuh, yang penting sudah menikah dulu, nanti kamu ceraikan lalu bisa lagi nanti menikah kepada saya. Nah di Aceh zaman dahulu ya suami yang pertama ini kabarnya mencari ya orang buta, orang Cina yang buta. Tujuannya apa? Supaya tidak tahu bahwa fisik dan face-nya istrinya ini cantik. Karena dari ini banyak juga rupanya kasusnya tidak kembali lagi. Ya, artinya tidak mau diceraikan oleh laki-laki ini. Atau perempuannya yang nggak mau diceraikan. Udah nyaman dengan yang kedua tadi. Ya. Walaupun mereka sudah ada perjanjian-perjanjian. Nah, tujuannya tadi supaya tidak dilihat. Karena khawatir suaminya ini nanti nggak mau nanti menceraikannya, ya dicari orang buta. Lalu setelah tadi misalnya 3 malam atau 1 bulan ya jadi ceraikan, kemudian balik lagi. Ini adalah praktek-praktek yang tidak dibenarkan dalam Islam, karena dalam Al-Quran tadi isyarat yang disampaikan itu adalah itu tidak kong kali kong. Kemudian juga di situ ya, yang namanya pernikahan itu kan untuk selamanya ya. Untuk selamanya, bukan untuk sesaat. Kemudian tujuannya bukan hanya untuk mengembalikan perempuan ini ke mantan suaminya, bukan itu. Artinya secara alami saja, sekiranya dia nanti dari suami yang kedua bercerai, lalu ya mereka sudah diceraikan oleh suami yang kedua, lalu boleh lagi kembali akad ke suami yang pertama seperti sedia kala dia ya. Kalau ini kan kong kali kong, bahwa kadi tadi dibayar, kemudian juga dengan masa tertentu saja ya, limit ya. Nah, kalau dalam Islam kan pernikahan ya nggak ada limit ya. Kemudian juga ya benar-benar ada mahar, ada saksi. Kalau ini kadang perempuannya yang membayar laki-laki itu ya. Dalam penelitian saya, perempuan ini yang membayar kepada ya laki-laki tadi supaya bisa mereka itu ya diceraikan kembali dan bisa kembali ke mantan suaminya. Oke, jadi intinya Cina buta itu secara agama sebenarnya halal jika itu dinikahkan secara alami ya Ustadz. Tapi kalau ada kontrak misalnya seperti dibayar tadi, itu yang dijadikan haram ya Ustadz ya? Gini dia. Jadi bagaimana nih Ustadz kalau seandainya nih, ini udah talak 3 nih misalnya, kan terus kemudian menyesal, kan menyesal udah talak 3, tapi pengen kembali ke istri yang pertama tadi kan Cina buta, tapi udah alamiah dilakukan ini, kemudian cerai, balik lagi ke istri pertama. Artinya kan Islam memberikan jawaban dong Ustaz. Islam memberikan ya solusi seperti ini tadi ya. Artinya kalau sudah 3 kali ya, misalnya ada orang ya sudah bercerai, ya, kemudian nggak lagi rujuk, kemudian dah selesai masa iddahnya. Nah, kemudian setelah itu dia akad yang baru. Kemudian dalam perjalanannya ya bercerai kembali sampai 3 kali. Nah, hal yang semacam inilah yang disebut dengan ba'in kubro, tidak boleh lagi kembali ke mantan suaminya yang pertama. Nah, kalau misalnya ada laki-laki yang mengucapkan ya kata talak, dia dalam kondisi marah, yang diucapkan pun ya berkali-kali misalnya. Nah, kalau dalam undang-undang kita itu dia dianggap jatuh satu. Itu pun harus di depan pengadilan supaya nanti tidak bingung ya, supaya ada kepastian hukum yang jelas.
Ya, makanya ketika misalnya ada suami yang mengucapkan kata talak seperti itu, ya langsung pergi ke pengadilan. Kemudian nanti ya pengadilan itu akan menetapkan. Jadi fungsi pengadilan dalam hal ini adalah diantaranya sebagai saksi. Baru nanti jelas bahwa perempuan ini akan menjalani masa iddah. Ya, jadi ketika ada orang lain nanti mau melamar, dia jelas statusnya, dia janda. Kemudian juga ketika suami ini, ya dia jelas statusnya nanti ya sebagai duda ketika dia mau menikah dengan orang lain. Terkait mungkin nanti ada anak asuh atau mungkin dia punya anak tiri dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam hal ini ya semuanya harus ke pengadilan, ya harus ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum. Jangan misalnya talak liar ya, yang nggak jelas. Kadang suami istri di rumah nggak ada saksi, kemudian tiba-tiba suaminya menyesal, lalu istri pun dah bingung statusnya. Ya, makanya dalam hal ini ya peringatan kepada suami ya jangan mudah mengucapkan kata talak. Walaupun marahnya itu luar biasa gitu ya. Kalau saya itu mendukung perundang-undangan bahwa harus di depan pengadilan dan jatuh satu gitu ya. Oke, Ustadz, untuk pertanyaan terakhir nih Ustadz ya, karena mungkin masalah isu keluarga, kemudian kasus perceraian juga tinggi ya, pasal juga tinggi nih Ustadz. Bagaimana sih sebenarnya tips agar kita bisa mempertahankan keluarga, apalagi dengan mungkin ya kondisi-kondisi seperti Ustadz jelaskan tadi, suami cepat marah, kemudian mudah mengungkapkan kata-kata cerai, pas atau seperti apa? Silakan Ustadz. Oke, ya sedikit yang kembali ke awal tadi ya. Talak dalam Islam itu adalah alternatif terakhir. Setelah semuanya yang kita proses itu mengalami jalan buntu. Karena Islam itu tidak ingin ya kita ini berpisah suami istri. Ya pada prinsipnya demikian. Karena yang paling menderita akibat perpisahan suami istri itu adalah anak. Dan kehilangan seorang figur, kemudian kasih sayang dan lain sebagainya. Tetapi jika memang ya dengan bercerai itulah rumah tangga ini akan menjadi sehat dan mungkin satu sama lain ya saling menempuh jalan masing-masing, itu nggak ada masalah, berarti itu solusi. Makanya dalam sebuah hadis itu abghadul halal ilallah at-talaq, yang paling dibenci oleh Allah meskipun itu halal adalah talak. Kemudian oleh Al-Quran jangan terjadi itu secara gegabah. Dan isyarat dari Al-Quran ini ya kita tempuh dulu. Misalnya dalam Al-Quran itu ketika terjadi pertengkaran suami istri gitu, ya tidak langsung bercerai, tetapi ya kita berdamai dulu. Artinya duduk dulu suami istri ini gitu ya. Kemudian bisa menyampaikan perasaannya masing-masing. Kemudian juga bisa melakukan introspeksi diri. Enggak sanggup juga, ya panggil antar keluarga gitu. Enggak juga sanggup, ya kita kan punya ya aparatur kampung, kemudian imam, ya kemudian imam mukim dan lain sebagainya. Ya bisa mungkin ya sebagai mediator ya. Tetapi tadi ya kita mau menyatu kembali atau ya memang sudah ingin lepas. Nah, hal semacam ini ya isyarat dari Al-Quran itu. Makanya disebut ya mitsaqan ghaliza, ikatan ya suci yang sangat kokoh, ya enggak mudah rapuh. Terkadang dengan pemahaman tadi sudah 20 tahun suami istri itu ya menjalin ikatan pernikahan. Tiba-tiba silap, marah sekali, lalu diungkapkan kata talak 3 kali misalnya. Langsung buyar misalnya atau bubar dengan kalimat yang seperti ini tadi ya. Itu kan ada tahapan, kita introspeksi dulu, evaluasi dulu, tempuh ini dan lain sebagainya ya. Jadi begitu solusi-solusinya. Nah, terkait dengan tips keluarga tadi, dalam keluarga ini kita tidak sendiri ya, tetapi ada tanggungan kita ya. Dalam hal ini ya misalnya sebagai istri ya ditanggung oleh suami. Tentu dalam hal ini ada hak dan kewajiban. Ya, kewajiban seorang suami ya harus dipenuhi pada istrinya. Tetapi kita meskipun ada hak dan kewajiban, tetapi dalam Islam itu bukan hanya menonjolkan hak dan kewajiban dia. Itu seperti hubungan bisnis misalnya. Kalau sudah selesai ya sudah, enggak begitu dia. Dan tidak ada ini rivalitas antara suami istri gitu ya. Tetapi yang dikedepankan dalam hal ini adalah pertama prinsip
unsur saling tolong menolong, ya, saling tolong menolong. Kemudian tidak ada hitung-hitungan, ya, hitung-hitungan maksudnya saya kan sudah melakukannya sebatas kewajiban saya. Dia ini enggak begitu dalam keluarga itu. Jadi makanya sangat diutamakan itu adalah ya membantu ya masing-masing pihak itu ataupun mubadalah untuk meringankan ya beban masing-masing pihak. Kemudian di sisi lain adalah ada komunikasi, ya. Komunikasi itu dua arah dia, asertif. Enggak bisa misalnya satu arah, apalagi kadang perintah atau seperti hamba dengan tuan atau juga misalnya atasan dengan bawahan, enggak. Nah, jadi kita ini ya sama-sama dia. Karena suami istri itu sebagai mitra, sebagai partner, enggak ada yang lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya. Artinya kan kita ini sederajat. Nah, makanya dalam Al-Quran itu disebutkan pasangan ya. Suami, ya pasangannya istri, istri pasangannya suami kan sama-sama dia seperti kaca mata ini ya. Kaca mata ini kan sepasang dia. Kalau sebelah kan nggak berfungsi. Nah, jadi kalau masing-masing pihak memahami misalnya bahwa ada tanggung jawabnya, maka dia akan mengayomi, kemudian juga melindungi, kemudian juga memberikan penghargaan, ya tidak akan bersikap otoriter, kemudian juga dia akan mendalami ilmu agama tentang ya sebagai suami gimana sih, sebagai seorang istri gimana, kemudian juga akan mempelajari ilmu tentang parenting, jadi mengupgrade diri dia. Dan kalau ada kekeliruan dalam rumah tangga itu biasa. Bahkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah itu bukan berarti yang tidak pernah ada cekcok sama sekali. Enggak berarti mereka adem ayem selamanya. Itu biasa karena beda latar belakang, beda pendidikan, beda budaya, beda pengasuhan dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita cerdas, yaitu mengontrol emosi kita, kemudian bagaimana dewasa dalam menyelesaikan konflik-konflik itu, mau mengalah demi pasangan kita. Tetapi kan bukan berarti istri solehah itu ya dia selalu mengalah, nggak berdaya, bukan itu yang saya maksud. Artinya sama-sama paham, oh aku selama ini ya begitu lelah ya. Tapi kan nggak apa-apa, namanya pengorbanan. Dalam keluarga itu kan pengorbanan ya, itu pasti terakhir, yaitu arti dari rahmah itu adalah pengorbanan. Istri pun capek saya ini menyiapkan sesuatu buat suami, tapi dia pahalanya tinggi, saya berkorban walaupun begitu lelah. Suami pun paham, saya mungkin bekerja ini nyawa taruhannya, tapi nggak apa-apa demi istri, demi anak. Itu adalah ya pengorbanan fase yang paling tinggi gitu ya, karena sakinah ketenangan, mawaddah adalah cinta plus. Wah, menarik sekali ya pemirsa PHTM. Baik, Ustadz, mungkin sebagai closing statement nih, Ustadz silakan sampaikan kepada pemirsa PHTM dimanapun berada terkait tentang ketahanan keluarga. Mungkin sedikit saja Ustadz, silakan. Ya, menikah itu untuk bahagia, ya. Kemudian menikah itu untuk beribadah kepada Allah, bukan ya punya teman tidur atau misalnya ingin disiapkan segala kebutuhannya, bukan itu dia. Makanya dalam berkeluarga itu kita senyum saja kepada pasangan hidup kita, berkata lembut, itu besar sekali pahalanya. Apalagi sampai ingin membantu. Oh, apa yang bisa abang bantu dek? Ketika kita melihat istri kita misalnya di dapur, oh ini ada anak, kita tolong bang diselamatkan supaya aman. Oh baik. Tapi kalau kita misalnya mampu yang lebih, misalnya kita pun ya bisa mencuci yang lain, misalnya entah pakaian, piring atau juga membersihin rumah, itu ya luar biasa karena dalam keluarga itu adalah ketersalingan ya. Kemudian sekali lagi hubungan dalam keluarga itu bukan seperti bisnis, kemudian suami istri itu bukan sebagai rival tetapi adalah sebagai partner. Jadi kesuksesan ya salah satu pasangan hidup adalah kesuksesan bersama. Jangan kita merasa kalau istri kita sukses berarti suami tersaingi. Enggak, itu adalah kesuksesan bersama. Begitu juga ketika ada masalah, itu adalah masalah bersama. Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya. Menarik sekali ya pemirsa PHTM, sangat banyak kita mendapatkan ilmu dari Ustadz Agustin berkelas pastinya ya. Amin. Baik pemirsa PHTM dimanapun berada, di kantor, di warkop ya, silahkan tonton podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru, like, share, dan subscribe juga.
Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.